Kita mulai dari nomor 1, itu dibagi menjadi 5. Ya, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Untuk mengetahui itu, kita perlu mencari turun dari komponen ketinggiannya, yaitu Z, T, sama dengan T kuadrat T plus 2. Turunannya itu kita dapatkan menjadi dz per dt sama dengan 2t min 3. Nah, jika dz per dt nya kurang dari 0, maka partikel bergerak ke bawah. Pada t sama dengan 0, dz dan dt nya jadi minus 3. Artinya partikel bergerak ke bawah. Jadi partikel bergerak ke bawah. Jadi bergerak ke bawah pada T 0. Dan seterusnya hingga T 1,5. Itu untuk nomor A. Lanjut ke nomor 1B. Apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Cepat partikel itu dihitung dari turunan di posisi T sama dengan dr per dt sama dengan cos dan kurangi si itu plus 2t min 3 kecepatan berhenti itu juga T sama dengan 0. T sama dengan 0, yang berarti komponen cos T juga 0, sin T juga 0, dan 2T min 3 juga sama dengan 0. Dari persamaan yang 2T min 3 sama dengan 0, kita dapatkan frekuensi 1,5. Partikel ini tidak pernah berhenti bergerak ketika rekomendasi dan kecepatan lainnya tidak sama dengan 0. Kita lanjut ke yang C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Untuk menemukan waktu di mana partikel berada di ketinggian 12 meter, kita atur Z-nya jadi 12. Jadinya atur Z-nya itu harus sama dengan 12. Di T-nya itu sama dengan min 3 akar jadi min 3 kuadrat min 4 kali 1 min 10 dikali 2 lebih besar sama dengan 3 9 plus 10 per 2 sama dengan 3 49 3 7 per 2. Jadi T sama dengan 5 atau T sama dengan min 2. Jadi karena T-nya lebih besar sama dengan 0, maka
maka waktu mencari adalah T sama dengan 5. Kita ada di 5 itu adalah cos I sehingga J dan 2 5 dan 3 K. Ini adalah pertanyaan untuk B, yaitu berapa kecepatan partikel pada saat berada di 12 meter. Karena 12 meter itu T-nya sama 5, berarti kita cari T-nya sama dengan 5. Maka hasilnya itu yang ini, karena resonansinya sama 12 meter. Jadi cos ini min CJ plus 7K. Oke, kita lanjut di nomor 2. Kita yang A dulu. Itu kita mencari Y ketika X sama dengan 0. Itu X kurang dari sama dengan 0, fungsinya jadi konstan 0. Jadi Y aksen itu bisa sama dengan 0. Tapi kita harus memeriksa ketika X 0 dengan cara memeriksa limit dari kedua sisi. Pertama, limit itu sama dengan limit X kuadrat itu sama dengan 0. Limit X itu sama dengan 0. Jadi X 0 itu sama dengan 0. Untuk ke nomor yang B, tentukan besaran angka K di titik 0,0. Untuk menghitung kelengkungan, kita menggunakan rumus kelengkungan. Itu K kedua dari Y 1 plus kurang pertama dari Y untuk 2 pangkat 3/2. Untuk X sama dengan 0, kita tahu bahwa turun Y0 ini sama dengan 0, dan turun kedua dari X itu nanti ketiga. Kita terus dulu, pertamanya itu 0, kalau turunan keduanya itu X, sehingga turunan keduanya dari 0x itu 0. Maka kelengkungannya di 0,0 adalah K sama dengan 0. Terima kasih, sekian.